Pak Ketum, mohon izin bertanya terkait pas respon ini. Saya lihat sudah sangat-sangat booming, bahkan bukan di DKI saja, di seluruh Indonesia pas respon ini sangat booming sekali. Ini menurut Pak Ketum seperti apa nih Pak Ketum? Jadi ini semua adalah kehendak Tuhan. Kita bicara semua ini bahwa yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saya tidak mengira bahwa ini masalah seperti ini. Padahal ide ini awalnya dicetus oleh 7 media yang kapabilitas, yang saat itu saya ajaklah diskusi di Plaza Indonesia di kantor selalu terkait gimana kalau kita mengambil konsep wadah wartawan yang loyal kepada Polri, yang dinamakan fast response, tindakan cepat untuk membantu program presisi, presisi Polri, sehingga memang melejit begitu cepat. Itu dalam waktu saya melihat sekarang ini, bulan-bulan ini, hanya dalam waktu menit itu bisa mencapai 100 sampai 200 berita di grup itu. Bayangkan saja kalau saya nggak melihat dalam waktu sehari di grup itu, ya bisa ada yang sempat sampai 7.000, 6.000, 5.000 pemberitaan. Sehingga inilah yang saya sampaikan, ini bukan muluk-muluk bahwa inilah terlihat bahwa suksesnya kita membangun fast response. Selanjutnya bahwa ini jangan dijadikan alat yang menjadi, ada masukan-masukan kemarin dalam rapat itu soal propaganda terkait 2024. Nah, terkait hal tersebut bahwa itu kan masalah pribadi seseorang. Jadi nggak ada istilahnya bahwa itu ada kepentingan politik dalam wadah ini. Wadah ini adalah wadah profesional, wadah menggabungkan media seluruh Indonesia yang mencintai Polri, yang kita bisa melindungi mereka terjadi kriminalisasi, karena dari 100% pengurus, anggaplah 100% pengurus itu wartawannya seluruh Indonesia 80%. 20% itu adalah pengacara semua. Jadi memang kita sudah membuat kerangka ini, memang kerangka kuat untuk melindungi para awak media yang berada di fast response. Oke. Baik. Ada yang ditambah? Baik, begini Pak Ketum, ada pertanyaan. Untuk antisipasi adanya oknum yang mengatasnamakan fast respon, karena begitu antusias sekali, ini antisipasinya seperti apa apabila mana ada oknum, Pak? Jadi kemarin setelah rapat, besoknya saya membuat rapat lagi bersama misalnya Wakil Ketua Umum Dian Surahman dengan Sekjen Jayanu Nyunting, untuk menata kembali ini aturan-aturan apa yang kita lakukan ketika anggota melanggar. Bayangkan loh, di seluruh Indonesia itu yang tercatat sekarang itu sekitar 26.000 jadi wartawan. Jadi kita harus membuat konsep, ada aturan kode etik, sidang kode etik di internal FR ini, fast response ini, sehingga mereka yang melanggar, ada yang teguran lisan, ada dikeluarkan dari angka-angkutan fast response, ada dilakukan laporan pidana. Yang dilakukan laporan pidana ketika dia tidak hadir, dia terjadi pelanggaran pidana murni, nah itu yang akan dilakukan proses pidana. Selebihnya adalah kita bicarakan secara internal di kantor, di internal sidang kode etik tersebut. Nah,
pas respon ini. Oke. Baik, langkah terakhir, mungkin ini pertanyaan terakhir. Langkah ke depan pas respon ini seperti apa? Prospek. Jadi prospek ke depan ini kan kita sudah lihat bahwa soal pemberitaan Polri kita nomor satu, artinya pemberitaan Polri. Yang kedua adalah kita perlu setelah kita diskusikan dengan Barreskrim, ya kita harus segera untuk membuat rakernas pertemuan seperti apa modul ke depan untuk pas respon ini, karena yang ada beberapa poin, ada 3 poin yang menjadi misi kita. Itu yang pertama soal pemberitaan loyal kepada pemberitaan polisi seluruh Indonesia. Yang kedua soal perlindungan kepada wartawan secara umum. Yang ketiga soal ketika ada wartawan yang dikriminalisasi. Karena kenapa? Karena di pas respon itu ada sekitar 80-an lebih itu pengacara yang jiwa untuk memberikan perlindungan kepada hukum kepada wartawan. Baik.